warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Puspita. Pada kesempatan ini saya akan menayangkan sebuah video PPL Aksi 3. Selamat menyaksikan. Semangat dong. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran PKN ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan dipimpin oleh ketua kelasnya terlebih dahulu untuk berdoa. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, dahsyat, luar biasa. Kemudian silakan dicek kesiapan belajarnya, sudah siap belajar. Berarti harus peralatan tulisnya juga disiapkan. Cek dulu kebersihan di kolongnya, barangkali ada yang masih banyak sampah ya. Ibu mau mengecek dulu kehadirannya. Ada yang tidak hadir hari ini? Citra, kenapa Citra? Sakit. Terus? Dewi sakit. Oke. Ada 2 orang ya yang sakit. Kita doakan mudah-mudahan lekas sehat kembali. Kita masuk ke materi baru. Ibu mau bertanya, masih adakah yang ingat materi sebelumnya kita bahas apa? Perubahan kedaulatan rakyat di Indonesia. Pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia. Oke, bagus ya. Jadi Indonesia itu mengharuskan kedaulatan rakyat. Ada yang masih ingat gak kedaulatan rakyat Indonesia itu apa sih dasar hukumnya? Coba. Di mana dasar hukum pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia? Pada pembukaan Undang-Undang Dasar alinea ke-4. Bagus ya jawabannya. Oke, berarti masih ingat ya untuk materi kita sebelumnya. Nah, supaya kita lebih semangat lagi nih, Ibu punya ice breaking dulu ya. Tepuk 1 jari, tepuk 2 jari, tepuk 3 jari, tepuk 4 jari, tepuk 5 jari, berbunyi semua. 1, 2, 3, belajar sama-sama. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, oke, apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Ya, bisa dilihat di depan tujuan pembelajaran kita ini melalui pendekatan saintifik, model pembelajaran problem based learning. Nanti kalian harus mampu menguraikan perkembangan demokrasi yang ada di Indonesia dari masa ke masa. Kemudian mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas ya. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Oke, sebelum Ibu lebih lanjut berbicara mengenai materi perkembangan demokrasi di Indonesia dan sebelum kalian mendiskusikannya nih, Ibu mau mengecek dulu nggak? Ada nggak yang sudah belajar di rumah nih? Baca-baca dulu di rumah ya. Yang pertama, ada berapa periode perkembangan demokrasi di Indonesia? Ada berapa? Demokrasi di Indonesia ada 4. Ada 4, bagus, betul. Coba, yang kedua, pada awal kemerdekaan di Indonesia itu menerapkan demokrasi apa ya? Ada yang? Oh iya, silakan Nak. Demokrasi liberal. Demokrasi liberal. Oke. Nah, Ibu punya sebuah video ya, sebuah video yang berkaitan dengan demokrasi di Indonesia. Ibu harap nanti setelah kalian mengamati video ini, boleh kalau ada yang mau ditanggapi, mau ada yang dipertanyakan, boleh ya, silakan dicatat dulu sambil menyimak video tersebut. Atau ada hal-hal penting yang sekiranya menambah pengetahuan kalian, boleh sambil dicatat juga ya. Yang mau bertanya juga boleh. Oke, siap untuk menyimak videonya? Ya. Ketidakpuasan terhadap kinerja demokrasi di Indonesia meningkat pada September 2021. Ada beberapa faktor pendukung, mulai dari diskriminasi hukum hingga adanya pelanggaran kebebasan berpendapat di muka umum. Hasil survei indikator politik Indonesia pada September 2020. Dari video yang sudah kalian simak tadi, coba ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Dari video tersebut, demokrasi di Indonesia saat ini mengalami penurunan.
Kenapa bisa terjadi hal seperti itu ya Bu? Ya, pertanyaan yang pertama, kenapa demokrasi? Begitu pertanyaannya, bukan? Ya, kenapa demokrasi di Indonesia menurun? Ya, oke, bagus sekali pertanyaannya. Coba ada yang lain yang mau bertanya? Ya, silakan. Kenapa sih demokrasi harus diterapkan di Indonesia? Demokrasi yang paling baik bagi Indonesia yang seperti apa ya Bu? Oke, pertanyaannya kenapa demokrasi harus di Indonesia? Ya, bagus. Ada lagi yang mau tanya? Tidak? Oke. Jadi teman kalian nih setelah menyimak video tersebut ada pertanyaan gitu ya, mengapa demokrasi di Indonesia itu bisa menurun gitu ya. Terus pertanyaan yang kedua yaitu kenapa Indonesia harus menerapkan demokrasi ya. Oke, itu pertanyaannya bagus ya. Cuma di sini Ibu tidak akan menjawab. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut justru akan kalian jawab ketika nanti proses diskusi ya. Jadi kalian harus mengeksplor dulu, baru nanti di akhir mungkin Ibu akan memberikan penguatan ya terhadap apa yang menjadi pertanyaan kalian. Nah, setelah kalian menyimak video tersebut, mari kita sebagaimana yang sudah Ibu jelaskan tadi, kita akan berdiskusi secara berkelompok ya. Sudah seperti biasa, kelompoknya masih memakai kelompok yang minggu lalu, terdiri dari 4 kelompok, yang mana masing-masing kelompok itu nanti harus menganalisis ya, mendiskusikan terkait penerapan demokrasi di Indonesia. Jadi untuk mengefektifkan waktu, silakan tempat duduknya diatur kembali untuk membentuk sebuah kelompok sesuai dengan yang minggu lalu gitu ya. Silakan. Ya, terima kasih anak-anak sekarang sudah berduduk secara berkelompok. Di sini Ibu akan memberikan LKPD-nya untuk masing-masing kelompok dan didiskusikan ya. Jadi silakan kalian ikuti petunjuk yang ada dalam LKPD ini. Silakan untuk mendiskusikan. Ibu beri waktu 20 menit cukup? Jadi silakan selama 20 menit untuk mendiskusikan permasalahan dari masing-masing kelompok. Dikerjakan langsung di LKPD-nya saja. Di sini juga Ibu sudah menyiapkan materi ya untuk menambah pengetahuan kalian dalam mengerjakan hasil diskusinya ya. Silakan boleh scan barcode dulu di depan. Scan barcode kan?
tidak menjawab salam semoga tidak masuk angin. Sudah masuk angin. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 Demokrasi Pancasila ingin mempresentasikan hasil analisis kami yang akan dibacakan oleh Arki. Sebelumnya, perkenalkan saya Julia. Saya Arsyiza Zilman. Saya Muhammad. Peristiwa penting di Baik, silahkan kami akan membuka sesi tanya jawab, bukan sesi curhatan, jadi tidak usah panjang lebar. Oke, silakan katanya jangan panjang lebar, bukan curhatan ya. Perkenalkan, nama saya Nabil Triprasetyo dari kelompok 4. Saya akan bertanya, apa perbedaan pelaksanaan demokrasi Pancasila saat 1966 sampai 1998 dengan demokrasi Pancasila masa reformasi? Oke, dari pertanyaan tersebut akan dijawab oleh Mira. Oke, alhamdulillah dari kelompok 1, 2, 3, 4 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Di sini Ibu mau memberikan evaluasi terlebih dahulu mengenai proses pembelajaran presentasi ya, khususnya proses diskusi dan presentasi. Oke, sebelumnya Ibu mau bertanya nih, dari masing-masing kelompok apakah ada hambatan yang dialami dalam pelaksanaan presentasi maupun dalam proses diskusinya? Ya, gimana? Tidak, maka kelompok kami berdiskusi dengan baik. Oke, bagus, tidak ada hambatan. Secara keseluruhan Ibu lihat proses diskusinya juga sudah baik. Walaupun mungkin masih ada beberapa anggota dari masing-masing kelompok ada yang gimana nih gak ngerti gitu ya. Nah, itu sebetulnya tugas dari kelompok untuk berbagi, sharing ke temannya gitu ya, saling bekerja sama. Kalau ada teman yang tidak mengerti, dibantu dijelaskan gitu ya. Ibu akan memberikan sedikit penguatan terkait apa yang sudah kalian diskusikan mengenai pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Jadi bisa dilihat di depan perkembangan. Nah, mari kita buat kesimpulan ya. Silakan. Perkembangan demokrasi di Indonesia mengalami 4 periode. Parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, dan demokrasi Pancasila era reformasi. Oke, bagus. Di sini Ibu mau mengecek nih kembali, kita tadi sudah melaksanakan proses pembelajaran mulai dari mengamati video tentang pelaksanaan demokrasi, kemudian ada diskusi dari masing-masing kelompok, kemudian ada juga presentasi serta tanya jawab. Nah, apakah nanti kita sudah dibelajarkan ya menjelaskan fase-fase demokrasi di Indonesia? Sudah ya dibelajarkan itu? Sudah. Terus kemudian tadi masing-masing kelompok mempresentasikan ya. Sudah dibelajarkan itu? Karena sudah selesai, sudah waktunya kita akan post test ya melalui quizzes. Nah, oleh karena itu silakan posisi tempat duduknya dikembalikan seperti semula ya. Oke, anak-anak, kalian sudah duduk kembali seperti awal. Kita akan melaksanakan post test ya. Untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian terkait materi yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi sudah, silakan disiapkan HP-nya sudah. Oke, silakan mulai mengerjakan. Bagus-bagus ya, hasilnya sudah sangat maksimal. Bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Untuk minggu depan kita akan membahas mengenai lembaga-lembaga negara, masih dalam materi bab 3 kedaulatan ya. Oke, itu saja mungkin untuk pertemuan hari ini. Doa penutup dimulai. Selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.